Apa kabar teman-teman? Hari ini kita bakal bahas buku yang lagi ngehits nih. Namanya itu adalah Ikigai, tulisan Hector Garcia. Tenang aja, kita gak akan pakai bahasa yang ribet-ribet, kita bahas santai aja. Jadi, Ikigai ini bener-bener lagi jadi pembicaraan hangat. Konsepnya itu simple tapi dalam. Ini tentang bagaimana kita bisa menemukan makna dalam hidup kita, tahu apa yang bikin kita bersemangat tiap hari. Pertama, kita diingetin untuk cari tahu apa yang kita suka, yang bikin kita semangat banget. Kita gak selalu jadi jenius, tapi yang penting kita enjoy dan excited ngelakuinnya. Bagian pertama dari buku ini membahas langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna, yaitu menemukan apa yang benar-benar kamu sukai dalam hidup ini, atau yang sering disebut sebagai passion. Dalam bahasa yang lebih santai, bagian ini membahas tentang menemukan apa yang bikin kamu bersemangat setiap hari. Ada beberapa poin penting di bagian satu ini tentang cari tahu apa yang lo suka. Yang pertama itu adalah mencari kebahagiaan. 2. Mengejar apa yang disukai. 3. Jangan takut gagal. 4. Ketika waktu terasa cepat berlalu, itu adalah passion lo. Dan 5. Ikigai dalam passion. Bagian ini juga menghubungkan konsep Ikigai dengan menemukan passion kita. Ikigai adalah saat kita melakukan sesuatu yang kita cintai dan kita baik dalam melakukannya. Bagian pertama ini mengajak kita untuk merenung dan mencari tahu apa yang sebenarnya kita sukai dalam hidup ini. Menemukan passion adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih bermakna menurut konsep Ikigai. Selanjutnya, kita diajak nyari tahu apa yang bisa kita sumbangin ke dunia, gimana kita bisa bantu orang lain, atau gimana kita bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Bagian kedua dari buku Ikigai mengajak kita untuk mencari tahu apa yang dunia butuhkan, atau dalam kata lain, menemukan misi hidup kita. Konsepnya adalah tentang memberikan kontribusi yang positif kepada dunia di sekitar kita. Bagian ini juga mengajarkan kita dalam gaya yang lebih santai. Nah, ada beberapa poin penting di bagian 2 ini tentang cari tahu apa yang lo butuhin. Nah, pertama itu adalah misi hidup. Buku ini ngebantu kita untuk merenung tentang apa yang bisa bikin kita menemukan misi hidup kita. Misalnya, bagaimana kita bisa ngebantu orang lain atau membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. 2. Menemukan tujuan yang lebih besar. 3. Kaitkan dengan passion yang pertama tadi. 4. Memberi arti pada tindakan. Dan yang kelima, keterlibatan sosial. Bagian kedua ini mengajak kita untuk merenung dan mencari tahu apa yang bisa kita kontribusikan kepada dunia di sekitar kita. Ini adalah langkah penting menuju Ikigai, di mana kita menggabungkan apa yang kita sukai dengan apa yang kita berikan kepada dunia. Nah, bagian ini ngajak kita mikirin, bisakah passion kita jadi kerjaan? Kalau bisa, itu keren banget, tapi jangan lupa kerja juga harus bisa ngasilin uang kan. Bagian ketiga dari buku Ikigai membahas tentang bagaimana kita dapat mencari tahu apa yang kita sukai dan apa yang bisa kita berikan kepada dunia yang dapat menjadi pekerjaan yang mendukung kita secara finansial. Ini adalah langkah penting dalam mencapai Ikigai karena kita perlu menjalani kehidupan yang berkelanjutan secara ekonomi. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang apa yang bisa dibayar. Yang pertama itu adalah profesi dan penghidupan. 2. Kembangkan keterampilan. 3. Menggabungkan passion dan profesi. 4. Pentingnya berinvestasi pada diri sendiri. 5. Kehidupan yang seimbang. Bagian ketiga ini mengajak kita untuk merenung dan mencari tahu bagaimana kita bisa mengubah apa yang kita cintai menjadi profesi yang mendukung kita secara finansial. Ini adalah langkah penting menuju Ikigai karena kita perlu menjalani kehidupan yang berkelanjutan secara ekonomi sambil melakukan apa yang kita sukai. Terakhir, kita diingetin untuk fokus pada apa yang kita jago. Kita gak harus jadi juara dunia, tapi kalau kita bisa ngasih nilai tambah, itu udah bagus banget. Bagian keempat dari buku ini membahas tentang bagaimana kita dapat menemukan apa yang kita jago atau memiliki keahlian di dalamnya.
Ini adalah langkah penting dalam mencari ikigai karena ketika kita menjalani apa yang kita kuasai dengan baik, kita merasa lebih bermanfaat dan puas. Ada beberapa poin penting di bagian keempat ini tentang apa yang lu jago. Yang pertama itu adalah identifikasi keahlian, 2. Gali potensi tersembunyi, 3. Passion dan profesi yang saling mendukung, 4. Berkembang dan belajar, 5. Kesempatan dan pencapaian. Bagian keempat ini mengajak kita untuk merenung dan mencari tahu apa yang benar-benar kita jago lakukan. Ketika kita menjalani apa yang kita kuasai dengan baik, kita merasa lebih berarti dan berhasil dalam mencapai ikigai. Jadi teman-teman, ikigai itu sebenarnya simple banget, tapi bisa banget ngebantu kita menemukan makna dalam hidup kita. Kalau kalian lagi galau atau bingung apa yang sebenarnya kalian mau, coba deh baca buku ini. Jika kalian ingin baca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini lebih lanjut, kalian bisa klik untuk link yang ada di kolom deskripsi karena untuk link pembeliannya sudah saya sediakan di sana. Kalian tinggal klik aja dan kalian bisa beli untuk bukunya ini melalui marketplace maupun yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maupun yang e-book ataupun buku fisik. Oke, jadi kayak gitu aja untuk pembahasannya. Oh iya, ada satu kata lagi yang sangat-sangat menarik dari penulis, yaitu adalah khawatir terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya Ahmad NH, terima kasih.